Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Febrianti dengan NPM 240810801091. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang berjudul Identification of Confounder in Epidemiologic Data Contaminated by Measurement Error in Covariate, yang ditulis oleh Paul Harley dan Igor Gustin pada tahun 2016. Nah, dalam penelitian epidemiologi, hubungan antara variabel paparan atau exposure dan variabel hasil atau outcome sering dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut dengan variabel confounding atau variabel perancu. Keberadaan variabel confounding dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias sehingga hubungan yang diamati tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika variabel confounding mengandung measurement error atau kesalahan pengukuran. Kesalahan ini dapat menyebabkan peneliti salah mengidentifikasi confounder. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi berbagai metode identifikasi confounder dan melihat pengaruh measurement error terhadap proses identifikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi berbagai metode identifikasi variabel confounding pada data epidemiologi yang mengandung measurement error. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan berbagai metode identifikasi confounder, menilai pengaruh measurement error, menentukan metode yang paling sesuai, serta memberikan rekomendasi bagi peneliti dalam memilih confounder yang tepat. Selanjutnya adalah kebaharuan penelitian. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan berbasis simulasi statistik dalam menentukan variabel confounding. Sebelumnya, peneliti biasanya menggunakan aturan umum seperti nilai p-value atau change in estimate sebesar 10%. Namun, pada penelitian ini, penulis mengusulkan penggunaan simulasi statistik yang disesuaikan dengan karakteristik data, sehingga hasil identifikasi confounder menjadi lebih fleksibel dan lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah metode statistika yang digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa metode statistika. Yang pertama adalah analisis korelasi. Nah, yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua adalah regresi linear yang digunakan untuk menganalisis outcome yang bersifat kontinu. Selanjutnya yang ketiga adalah regresi logistik yang digunakan ketika outcome bersifat kategori. Selanjutnya terdapat direct acyclic graph atau DAG yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Peneliti juga menggunakan metode change in estimate atau CIE untuk menentukan apakah suatu variabel memiliki efek confounding. Dan yang paling utama adalah simulasi statistik yang digunakan untuk membandingkan performa berbagai metode identifikasi confounder. Selanjutnya, identifikasi variabel confounding. Nah, pada contoh kasus dalam penelitian ini, variabel exposure adalah kadar merkuri dalam darah, sedangkan outcome-nya adalah depresi. Nah, variabel yang berperan sebagai confounder adalah konsumsi ikan. Konsumsi ikan dianggap sebagai confounder karena berhubungan dengan kadar merkuri dalam darah dan juga berhubungan dengan depresi. Dengan kata lain, konsumsi ikan dapat memengaruhi exposure dan outcome secara bersamaan, sehingga dapat menyebabkan hubungan antara merkuri dan depresi menjadi bias apabila tidak dikendalikan dalam analisis. Kemudian adalah cara menentukan variabel confounding. Nah, peneliti menggunakan beberapa cara untuk menentukan variabel confounding. Yang pertama adalah menggunakan direct acyclic graph atau DAG untuk melihat hubungan antar variabel dan mengidentifikasi variabel yang berpotensi menjadi confounder. Yang kedua adalah memeriksa apakah variabel berhubungan dengan exposure dan outcome. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode change in estimate atau CIE dengan membandingkan hasil analisis sebelum dan sesudah variabel dimasukkan ke dalam model. Kemudian yang terakhir adalah peneliti menggunakan simulasi statistik untuk membandingkan berbagai metode identifikasi confounder pada kondisi data yang berbeda dan menentukan metode yang paling sesuai. Selanjutnya adalah hasil utama penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa measurement error memengaruhi kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi confounder. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang selalu terbaik untuk semua kondisi penelitian. Selain itu, pendekatan berbasis simulasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan aturan tetap seperti VEE 10%. Oleh karena itu, identifikasi confounder perlu disesuaikan dengan karakteristik yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi variabel confounding menjadi lebih sulit ketika terdapat measurement error pada data. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang selalu terbaik untuk menentukan confounder pada semua kondisi penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan penggunaan kombinasi beberapa pendekatan seperti DIG, CEA, dan simulasi statistik agar proses identifikasi confounder menjadi lebih akurat. Dengan pengendalian confounder yang tepat, hasil penelitian juga menjadi lebih valid dan terhindar dari bias. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.